Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pengajian kali ini kami akan membacakan kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub. Jadi pada halaman 436. Sekali lagi nanti bisa dilihat pada kitab Tanwirul Qulub halamannya 436. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghibatu lan anapun utawi ghibah utawa ngrasani atau menggosip iku fahiya mongko utawi ghibah iku antal kura yen to nutur sapa sira akhoka ing dulur sira bima kelawan perkara utawa keadaan utawa perkara fihi kang tetep apa ma ing dalem akhoka fihi kang tetep apa ma ing dalem akhoka wa ta'lama lan ngerteni sira annahu teman setuhune akhoka iku lau sami'ahu lamuno krungu utawa ngrungu utawa krungu sapa akhoka ing mah lakarihahu mongko yektine ora seneng sapa akhoka ing mah lakarihahu mongko yektine ora seneng sapa akhoka ing mah, yang artinya wa ammal ghibah fahiya antal kura akhoka bima fihi. Jadi yang namanya ghibah atau definisi daripada ghibah atau ngerasani bahasa Jawanya atau gosip bahasa selebritasnya gosip. Gosip itu apa atau ghibah itu apa? Fahiya antal kura akhoka bima fihi. Ghibah itu adalah menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi bukan mengada-ada, bukan, tapi memang itu ada dari dirinya.
Jadi bukan istilahnya tidak ada. Jadi memang perkara yang dibicarakan atau yang disebutkan itu memang ada pada diri seseorang. Nah, itu disebutnya gosip. Contoh misalkan fulan atau nama seseorang kita sebut fulan. Fulan itu misalkan pelit. Jadi fulan itu terkenal pelit misalkan. Kita kita menyebutnya itu fulan pelit, itu namanya gosip atau ghibah. Atau misalkan fulan itu orangnya pendek misalkan, kita sebutkan, kita omongin kenyataan dia pendek, ya itu namanya gosip. Jadi gosip atau ghibah itu membicarakan seseorang yang memang sesuai dengan kenyataan, itu namanya ghibah. Lah kalau misalkan tidak sesuai kenyataan, itu namanya bukan ghibah tapi fitnah. Misalkan fulan tadi tidak pelit, kita omongin pelit, nah itu namanya fitnah. Lah orang nggak pelit dia omongin pelit, itu namanya fitnah. Tapi kalau orang itu pelit kita omongin pelit, itu namanya ghibah. Nah itu. Kalau misalkan orang itu pendek kita omongin pendek, itu namanya ghibah. Kalau orang itu misalkan pendek tapi kita omongin tidak pendek, itu namanya bukan ghibah tapi fitnah. Itu. Jadi sekali lagi yang perlu difahami bahwa ghibah ini adalah ngomongin sesuai dengan kenyataan. Jadi memang fakta, ngomongin fakta itu disebut ghibah. Lah kalau tidak sesuai fakta, yaitu namanya bukan ghibah lagi tapi fitnah. Masalahnya beda lagi kalau fitnah. Fitnah lebih besar daripada ghibah. Nah itu. Wa ta'lama annahu law sami'ahu lakarihahu. Jadi andai kata yang kamu bicarakan atau yang kita bicarakan kok dia itu misalkan mendengarnya, pasti dia tidak senang. Nah itu. Jadi ghibah sekali lagi membicarakan fakta orang lain, tapi fakta itu kalau seandainya dia mendengar maka otomatis dia tidak senang, itu disebut ghibah. Misalkan dia pelit terus kita omongin pelit, kalau seandainya orang mendengar kan pasti tidak suka, padahal itu sesuai kenyataan. Nah itu disebut ghibah. Maka kalau seandainya tidak sesuai kenyataan, itu namanya bukan ghibah lagi tapi fitnah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sawaun iku padha uga, sawaun iku padha uga kana utawi ana apa mah, ana iku fi badanihi ing dalem badane akhokah, au qaulihi utawa ucapane akhokah, au fi'lihi utawa penggaweane akhokah, au dinihi utawa agamane akhokah, au dunyahu utawa dunyane akhokah, au saubihi utawa pakaiane akhokah, au darihi utawa umae akhokah, au dabbatihi utawa kendaraane akhokah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya ghibah adalah membicarakan sesuai fakta, tapi yang dibicarakan itu adalah kejelekan. Jadi kejelekan. Maka lakarihahu, andai kata misalkan yang kita ghibah itu mendengar, dia pasti tidak suka, berarti yang diomongkan adalah kejelekan, bukan kebaikannya. Karena kalau kebaikannya yang kita bicarakan, dia tidak akan sakit hati. Tapi yang namanya ghibah itu ngomong sesuai kenyataan, tapi itu kekurangan. Tapi kekurangannya bukan kelebihannya. Maka andai kata orang yang kita ghibah, orang yang kita omongi itu mendengarkan, maka dia tidak suka, itu disebut ghibah. Lah ghibah itu berkenaan baik dengan badannya, entah itu misalkan badannya ada yang cacat, atau misalkan pendek, atau misalkan badannya yang ada yang cacat,
yang seperti kita contohkan tadi, misalkan badannya pendek, kita ghibai dia atau kita gosipin dia, memang kita bicarakan dia pendek, itu sesuai kenyataan. Tapi itu pasti kalau misalkan orang yang kita ghibah mendengar, dia pasti tidak suka. Jadi pada intinya ghibah itu adalah membicarakan fakta, yang fakta itu berupa kekurangan seseorang, baik itu dari badannya atau ucapannya. Nah ini misalkan omongannya kalem terus kita gosipin dia, itu ngomongnya kelemat-kelemat kayak perempuan, nah itu namanya ghibah. Au fi'lihi, atau misalkan kelakuannya, jadi perilakunya. Au dinihi, atau agamanya. Au dunyahu, atau dunianya. Au saubihi, atau pakaiannya. Au dari, atau rumahnya. Au dabati, atau kendaraannya. Jadi apapun yang kita bicarakan, kalau seandainya itu misalkan orang yang kita bicarakan itu mendengarnya tidak suka, berarti kita ngomongin kekurangan seseorang dan itu memang sesuai fakta, itu disebut ghibah. Baik itu yang berkenaan dengan badannya, ucapannya, perilakunya, agamanya, dunianya, pakaiannya, rumahnya, atau kendaraannya. Dan itu adalah semua kekurangan dari orang yang kita bicarakan. Itu. Jadi makanya ngomong sesuai fakta kekurangan yang ada pada orang lain itu adalah ghibah. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bukan ghibah lagi, tapi disebutnya fitnah. Jadi secara garis besarnya ghibah itu adalah membicarakan sesuai fakta. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Famata dzakartahu, mongko ing dalem semangsane nutur sira utawa nyebut sira ing akhaka. Bismillahirrahmanirrahim, bisyai'in kelawan suwiji-wiji min hadhil asya'i, saking ikilah pira-pira perkara. Wa kana lan ana apa dzalika syai'u, mengkono-mengkono perkara mau iku fihi tetep ing dalem akhaka. Kana mongko ana apa zikruhu atau zakartahu mau, karena mongko ana apa zakartahu ana iku ghibatan, aran ghibah utawa aran ngrasani utawa aran gosip. Jadi famata dzakartahu bi syai'in min hadhil asya' wa kana dzalika syai'u fihi kana ghibatan. Jadi ghibah itu adalah kamu menyebutkan sesuatu dari baik badannya atau ucapannya dan lain sebagainya tadi. Lah sesuatu itu memang ada pada diri orang yang kita ghibahi. Misalkan dia memang pelit, kita omongin pelit, itu disebut ghibah. Kenyataannya memang pelit dia, lah kita omongin itu, kita gosipin, kita ghibahin bahwa dia pelit, ya itu namanya ghibah, karena memang dia pelit sesuai kenyataan. Lah sesuai kenyataan itu loh yang kita bicarakan tadi, itu disebut ghibah. Maka nakana ghibatan. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam yakun, lan ing dalem ari kalane ora ana apa ora ana iku fihi ing dalem akhaka, kana mongko ana apa zakartahu mau, kana mongko ana apa zakartahu ana iku buhtanan gawe goroh, ana iku buhtanan gawe goroh. Wa huwa hali utawi buhtanan iku asyaddu luwe berat minal ghibati saking ghibah. Lah kalau seandainya yang dibicarakan tadi itu tidak sesuai fakta, jadi tidak ada dalam diri orang yang kita omongin. Misalkan orang itu tidak pelit tapi kita bilang pelit, itu kan berarti bukan ghibah lagi, tapi disebutnya buhtanan.
buat dusta, artinya apa? Fitnah. Nah itu. Jadi orang suka mabuk misalkan, kita omongin suka mabuk, itu disebut ghibah. Tapi kalau misalkan orang itu tidak pernah mabuk, kita omongin dia tukang mabuk, itu namanya fitnah. La huwa asyaddu minal ghibah. Sedangkan buhtanan atau buat dusta tadi atau tidak sesuai fakta tadi, itu adalah lebih berat daripada ghibah atau lebih berat daripada gosip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala ta'ala, qala ngendika sapa Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Rupane dawu wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala yaghtab lan ojo ngrasani sapa ba'dukum sebagiane sira kabeh ba'don ing sebagian kang liya. Ayuhibbu ana ta demen sapa ahadukum, ayuhibbu ana ta demen sapa ahadukum salah siji sira kabeh ayakula ing yen to mangan sapa ahadukum lahma akhihi ing daginge dulure ahadukum maitan halik keadaan mati. La Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jadi jangan sampai kalian membicarakan orang lain, ba'dukum ba'dah. Jadi sebagian jangan membicarakan sebagian yang lain, artinya kita jangan sampai membicarakan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Maka disinggung oleh Allah, apakah kalian ini suka memakan daging saudara kalian maitan dengan keadaan sudah mati. Artinya apa? Orang yang ghibah itu seolah-olah makan bangkai orang yang sudah mati. Jadi makan daging orang yang sudah mati berarti bangkai manusia. Nah ini disebut kanibal. Jadi orang kanibal suka makan daging manusia. Maka orang yang namanya ghibah diserupakan persis seperti orang kanibal. Jadi suka makan daging manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitah. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Nah itu. Maka diserupakan seperti kanibal orang ghibah. Nah itu. Makanya kalau tidak mau disebut kanibal, maka jangan menggosip atau menghibah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi paring tambahe rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Iyyakum wal ghibah, rupane pengendikan iyyakum wal ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wedya sira kabeh, iyyakum wedya sira kabeh wal ghibata ing ngrasani, wal ghibata ing ngrasani. Fa innal ghibata, krana temen setuhune ghibah utawa ngrasani utawa membicarakan fakta orang lain tapi segi kekurangan, iku asyaddu luwe banget, iku asyaddu luwe banget minaz zina tinimbang saking dosa zina. Iku asyaddu luwe banget utawa lebih berat minaz zina tinimbang saking dosa zina. Fa innar rajula, krana temen setuhune wong lanang,
iku qad yazni teman-teman zina sapa rajul wa yatubu lan tobat sapa rajul fayatubu mongko tumuli nrimo tobat sapa Allahu Gusti Allah subhanahu maha suci Allah alaihi ing atase rajul alaihi ing atase rajul wa inna sahibal ghibati lan teman setuhune wong kang nglakoni ghibah wa inna sahibal ghibati lan teman setuhune wong kang nglakoni ghibah iku la yaghfiru ora bakal ngapura sapa Allah iku la yaghfiru ora bakal ngapura sapa Allah lahu maring sahibil ghibah lahu maring sahibil ghibah hatta yaghfira sehingga ngapura hatta yaghfira sehingga ngapura lahu maring sahibil ghibah sapa sahibuhu reruangane sahibil ghibah sapa sahibuhu reruangane sahibil ghibah rawahu ngriwayatake hadis sapa Ibnu Abi Dunya Imam Ibnu Abi Dunya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibah, takutlah kalian terhadap ghibah. Jadi kanjeng Nabi bersabda, iyyakum wal ghibah, takutlah kalian semua terhadap ghibah. Kenapa? Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina. Jadi lebih berat, bukan lebih gede. Kalau gede itu lebih gede dosa zina, tapi kalau misalkan berat itu lebih berat dosa ghibah. Makanya fa innal ghibata asyaddu, bukan akbaru tapi asyaddu, karena dosa ghibah ini adalah lebih berat daripada dosa zina. Nah ini kanjeng Nabi mewanti-wanti, jangan sampai kalian ghibah, atau jauhilah yang namanya ghibah, jangan pernah dekat. Jadi kata iyyakum wal ghibah ini artinya jauh ghibah, jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh, apalagi ghibahnya. Kenapa kanjeng Nabi mewanti-wanti seperti itu? Tidak boleh kita dekat dengan ghibah atau suruh menjauhi ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena sesungguhnya dosa ghibah adalah lebih berat daripada dosa zina. Maka kanjeng Nabi meneruskan sabdanya, fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu subhanahu alaihi. Kenapa lebih berat dari dosa zina? Karena orang yang berzina, kata kanjeng Nabi, terus dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya ini akan diterima oleh Allah. Jadi akan dihapuskan tadi dosa zina kalau dia bertobat kepada Allah. Ini wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Akan tetapi dosa orang ghibah ini Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya atau dosa ghibah itu sebelum orang yang dighibahi ini memberikan ampunan atau memberikan maaf atau memberikan kehalalan. Lah ini beratnya yang namanya dosa ghibah. Jadi makanya dosa ghibah sangat berat. Bahkan di sini tobat itu tidak bisa menghapuskan dosa ghibah. Jadi dosa ghibah bisa terhapus kalau seandainya orang yang kita ghibahi itu sudah memaafkan atau memberikan halal, atau sudah memaafkan. Kalau sebelum memaafkan, ini Allah tidak akan mengampuni. Maka dosa ghibah itu akan dibawa ke akhirat, nanti akan ditagih di akhirat. Nah itu, jadi akan ditagih di akhirat.
Jadi semua dosa ghibah itu akan dibawa di akhirat kalau seandainya di dunia tidak selesai. Jadi yang perlu difahami tadi, yang namanya ghibah itu adalah ngomong sesuai fakta. Itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai fakta itu bukan ghibah lagi namanya, tapi fitnah. Nah ini makanya di tengah-tengah masyarakat kita orang sangat biasa yang namanya menghibah orang lain. Nah ini, jadi ghibah itu sangat berbahaya, bahkan dosanya lebih berat daripada dosa zina. Karena kalau seandainya orang berzina dia bertobat diampuni oleh Allah, tapi kalau orang ghibah Allah tidak akan mengampuni. Wa inna sahibal ghibah, orang yang ghibah la yaghfiru lahu, Allah tidak akan mengampuni hatta yaghfiru lahu sahibuhu, sehingga orang yang diribai itu menghalalkan ghibahan tersebut. Jadi sampai Allah tidak mengampuni, berat dosa ghibah itu. Nah ini, jadi makanya Kanjeng Nabi mewanti-wanti iyyakum wal ghibah, jauhi ghibah, jangan deket-deket. Nah ini, lah ghibah ini tidak bisa sendirian, ghibah itu harus ada temennya. Nah ini, jadi ghibah itu tidak bisa sendirian, jadi ghibah harus ada temennya. Jadi kalau sendirian ya bukan ghibah, dia ngomong sendiri ya bukan ghibah. Ghibah itu harus ada yang dengerin, jadi harus berdua atau bertiga atau mungkin lebih. Jadi makanya kalau misalkan diajak ghibah jangan mau rugi. Jadi makanya yang tidak tahu apa-apa diajak ghibah terus dia menghibah, ini rugi. Mungkin kalau misalkan yang ghibah itu ada kepentingan, lalu yang dengar ini belum tentu ada kepentingan, tapi dia dengar dan mengikuti sampai dia asik mendengarkan itu, ya sama aja. Jadi makanya dosa ghibah itu akan dibawa ke akhirat. Maka selama di dunia ini belum selesai, maka dosa ghibah itu akan dibawa ke akhirat. Dan bagaimana cara nebus ghibah, dosa ghibah? Itu ada tata caranya, cuman sulit. Jadi angel lah, bahasa Jawanya itu angel. Nanti di akhir kita kita bacakan penjelasan-penjelasan ulama bagaimana tata cara dosa ghibah itu bisa ditebus. Cuman memang ya itu tadi sulit. Makanya dia sudah biasa di tengah-tengah masyarakat kita ngomongin orang itu sudah biasa. Kalau misalkan dinasihati, wahai Bu, Pak, jangan ngomongin orang lain, ya itu tadi jawabannya. Yang kita bicarakan ini fakta. Yang kita bicarakan ini fakta. Itu kalau dinasihati ngelesnya gitu. Yang ngomongin fakta itu namanya ghibah. Kalau yang diomongin tidak sesuai fakta, itu bukan ghibah namanya, tapi fitnah. Nah itu, maka jangan sampai membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Jangan sampai. Kunci mulut kita ini, jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya yang kita bicarakan itu benar adanya, maka akan menjadi ghibah. Tapi kalau seandainya yang kita bicarakan itu tidak sesuai fakta, maka akan menjadi fitnah. Maka orang yang membicarakan keburukan orang lain ini pasti akan jatuh pada salah satu. Kalau tidak ghibah ya fitnah. Maka jangan sampai membicarakan keburukan orang lain, jangan sampai membicarakan kekurangan orang lain, baik itu fisik atau omongan, pokoknya semua yang keburukan atau kejelekan atau kekurangan orang lain jangan pernah. Kenapa? Karena orang yang membicarakan keburukan orang lain pasti akan jatuh di salah satu dari perkara dua.
Yang pertama, kalau seandainya yang diomongin itu sesuai fakta maka akan menjadi ghibah. Yang kedua, kalau tidak sesuai fakta pasti akan menjadi fitnah. Maka jangan sampai yang namanya membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain. Maka sampai Kanjeng Nabi bewanti-wanti, iyakum wal ghibah, jauhi ghibah, takutlah kepada ghibah, kata Kanjeng Nabi. Nah ini, jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iyyaka mongko wedya sira anta tahawana ing yen to gegampang sira, anta tahawana ing yen to gegampang sira fi wuquika ing dalem tumiba sira fi ghibatin ing dalem ghibah, fadlan apa maneh an wuquika saking tumibane sira fil buhtani ing dalem gawe goro, an wuquika saking tumibane sira fil buhtani ing dalem gawe goro. Maka nafa iyyaka anta tahawana fi wuquika fi ghibatin fadlan an wuquika fil buhtani. Maka jangan sampai dibuat gampang, jangan sampai menganggap remeh yang namanya ghibah, apalagi menganggap remeh fitnah. Maka sudah saya jelaskan tadi, jangan pernah yang namanya membicarakan kekurangan, keburukan atau cacatnya orang lain. Kenapa? Kalau seandainya yang kita bicarakan tadi sesuai fakta, itu disebut ghibah. Fa iyyaka anta tahawana fi wuquika fi ghibatin. Kalau seandainya benar itu jadi fitnah. Kalau seandainya benar yang kita bicarakan itu namanya ghibah. Kalau tidak benar itu bukan ghibah tapi jadi fitnah. Maka wa iyyaka anta tahawana, jangan sampai menganggap enteng masalah ghibah, apalagi menganggap enteng fadlan an wuquika fil buhtani, apalagi sampai menganggap enteng yang namanya fil buhtani atau berbuat fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul, lan ojo sampai ngucap sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul, lan ojo sampai ngucap sira walau fi nafsika, lan senajan ing dalam ati sira, walau fi nafsika, lan ing dalam walau fi nafsika, lan senajan ing dalam ati sira. Ojo sampai ngucap ngene, innali a'malan sholihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innali, temen sedune iku tetep kaduwe ingsun a'malan ana pira-pira amal, a'malan ana pira-pira amal sholihatan kang soleh atau kang baik, takfuru kang bisa nglebur apa a'malan sholihatan, takfuru kang bisa nglebur apa a'malan sholihatan anni saking ingsun tilkal ghibata ing mengkono-mengkono ghibah utawa ghosib. Farubbama kana, bismillahirrahmanirrahim. Farubbama kana mongko terkadang ana sapa man wong, farubbama mongko terkadang ana sapa man wong iltabtahu kang ngrasani sira ing man, iltabtahu kang ngrasani sira ing man, au bahatahu utawa gawe goroh sapa sira ing man, ana iku la turdihi, ana iku la turdihi ora marmake utawa muasake ing man, iku la turdihi ora marmake utawa muasake ing man apa jami'u amalika, sekabehane pira-pira amalmu yaumal qiyamati, besok ing dalem dina kiamat. Wa hadza utawi iki bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi iki la turdihi jami'u amalika yaumal qiyamah, iku ala fardi salamati amalika i'tiqad. Bismillahirrahmanirrahim.
ing ngatasi itikad wajibe den trimane utawa slamete pira-pira amalmu minal afati sanging pira-pira afat utawa pancabaya al mujibati kang majibake liraddiha maring den tolake amal liraddiha maring den tolake amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ing ngatasi sira minar riya sangking riya wasum'ati lan sum'ah wa ghairiha lan liyane riya lan sum'ah. Fa innal a'mala krana temen setuhune pira-pira amal allati ya amal dakhalaha kang melbu ing allati apa riyaun riya au sum'atun utawa sum'ah utawa kepingin den rungu wong iku layasilu ora bakal tumeka ilal akhirati besok maring akhirat apa sayun suwiji-wiji apa sayun suwiji-wiji minha saking allati ma'a sahibiha bareng sartane wong kang duweni allati. Laini wala taqul walau fi nafsika. Jadi jangan sampai kita itu berucap walaupun itu di dalam hati kita. Jadi kita jangan sampai berucap walaupun itu di dalam hati kita innali a'malan sholihatan. Jangan sampai berucap seperti ini innali a'malan sholihatan takfuru anni tilkal ghibah. Saya punya amal banyak, amal saya banyak, amal-amal soleh. Yang amal soleh itu pasti akan bisa melebur dosa-dosa ghibah. Jangan sampai ngomong seperti itu. Wala taqul walau fi nafsika. Jangan pernah ngomong walaupun itu di dalam hati bahwa kita punya banyak amal soleh yang bisa melebur dari dosa ghibah. Kenapa? Farubbama kana man irtabtahu au bahattahu la turdihi jami'u amalika yaumal qiyamah wa hadza ala fardi salamati amalika minal afat al mujibati liraddiha alaika minar riya wa sum'ah wa ghairiha. La fa innal a'mal allati dakhalaha riya'un aw sum'atun la yasilu ilal akhirati syai'un minha ma'a sahibiha. Kenapa? Karena kalau orang pede bahwa dia punya amal banyak, yang amal banyak itu bisa nanti melebur atau jadi ganti dosa-dosa ghibah besok di akhirat, maka dia terlalu pede. Belum tentu amalnya diterima, belum tentu. Misalkan sholat belum tentu diterima, misalkan zakat, misalkan sodako, misalkan haji belum tentu diterima. Jadi jangan pede bahwa punya amal soleh yang banyak nanti buat nebus dosa ghibah. Jangan pede. Maka tidak boleh punya iktikad bahwa punya amal soleh yang banyak yang bisa melebur dosa ghibah. Jangan bertikad seperti itu. Itu namanya pede atau namanya sombong. Seolah-olah amalnya itu diterima oleh Allah. Belum tentu amal itu bisa menebus dosa ghibah di akhirat nanti. Kenapa? Karena amal yang bisa sampai ke akhirat ini adalah amal yang selamat dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal. Orang amal kalau misalkan karena riya, ya amalnya tidak sampai ke akhirat. Atau misalkan amal karena supaya didengar orang lain, misalkan amal ini, pekerjaan ini, itu semuanya supaya dinilai orang lain, supaya didengar orang lain, supaya dilihat orang lain. Amal-amal yang seperti itu tidak sampai ke akhirat. Tidak ada catatan amal baik nanti di akhirat. Amal semua yang tercampur dengan riya atau tidak ada keikhlasan sama sekali, itu tidak sampai ke akhirat. Sholat misalkan karena riya hanya berupa sholat saja di dunia, di akhirat tidak sampai. Karena amal yang masuk catatan sholihah adalah amal-amal yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka jangan pede bahwa punya amal soleh yang banyak untuk bisa menebus dosa ghibah. Jadi jangan pede.
Karena belum tentu amal kita itu diterima oleh Allah. Amal yang sampai ke akhirat ini adalah amal yang benar-benar murni ikhlas lillahi ta'ala. Jadi makanya disebutkan di sini fa innal a'mal allati dakhalaha riya'un aw sum'atun la yasilu ilal akhirah. Amal-amal yang di situ tercampur atau kemasukan riya, sum'ah dan lain sebagainya itu tidak sampai ke akhirat, tidak tercatat sebagai amal bagus walaupun itu bentuknya sholat, bentuknya puasa, bentuknya haji dan lain sebagainya. Kalau tidak ada keikhlasan atau ada kesalahan dalam melaksanakan amal, tidak diterima, tidak jadi amal baik. Maka jangan menyombongkan dengan amal soleh. Istilahnya di dalam batin kita itikad bahwa saya punya banyak amal soleh yang akan bisa menebus dosa-dosa dari ghibah nanti. Belum tentu. Ya kalau diterima amal mula, kalau nggak diterima apa yang mau diberikan nanti? Karena ghibah itu akan meminta amal-amal soleh nanti di akhirat. Nah kalau nggak punya amal soleh, amalnya tidak ada terima, apa yang mau diberikan? Nah itu. Jadi orang jangan sampai ngomong innali a'malan solihatan takfuru anni tilkal ghibah. Saya punya banyak amal soleh takfuru anni yang akan melebur atau yang akan membayar dosa-dosa ghibah nanti. Jangan pede, itu namanya sombong, seolah-olah amal kita sudah diterima Allah. Amal diterima oleh Allah itu syaratnya harus betul-betul murni ikhlas lillahi ta'ala. Dari misalkan kita haji tidak ada riya, uang yang kita pakai juga adalah uang yang halal. Dalam perjalanan kita niatnya betul-betul ikhlas. Begitu juga sholat, tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, badan harus suci, dan keikhlasan harus ada sebagai syarat utama. Jadi tidak gampang amal yang sampai ke akhirat itu, tidak gampang. Maka kita tidak tahu amal kita diterima apa enggak oleh Allah itu. Maka jangan sombong kalau seolah-olah punya amal yang banyak. Maka yang namanya ghibah itu adalah besok di akhirat ini meminta amal-amal soleh. Maka kalau seandainya yang namanya di dunia tidak selesai urusan ghibah, maka besok akan dibawa ke akhirat. Nah ini, jadi makanya jangan pede dengan amal-amal kita yang soleh yang untuk nebus amal ghibah, dosa ghibah. Belum tentu amal kita itu sampai ke akhirat. Nah itu, makanya kata Kanjeng Nabi, dosa ghibah ini tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dengan taubat, kecuali dia dapat maaf atau dapat halal dari orang yang kita ghibah. Maka berat dosa ghibah itu, bukan sembarangan. Maka jangan dianggap ringan. Jadi makanya kalau misalkan kita diajak ghibah, misalkan kita diajak ngobrolin kejelekan orang lain, kita jangan pernah mau. Rugi kita. Gak ada urusan dengan orang itu, kita diajak ghibah mau saja, rugi kita. Kalau misalkan orang yang ngajak tadi mungkin ada kepentingan, lah kita tidak ada kepentingan, jangan pernah mau. Urusannya panjang, karena dosa ghibah itu kalau tidak selesai di dunia akan dibawa ke akhirat. Itu. Nah, ini penting, perlu kita fahami betapa beratnya dosa dosa ghibah. Betapa beratnya dosa yang berurusan dengan hakul adab. Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yang bagilan ora patut atau ora sayukjo. Wala yang bagilan ora sayukjo li akilin kadhe wong kang duwe akal. Apa ayat kadaro yen to bismillahirrahmanirrahim gawe butek sapa bismillahirrahmanirrahim akil utawa gawe resah sapa akil minal ghibati saking ghibah utawa ghosip fihi kang tetep ngenani dirine akil fi kang ngenani dirine akil baliyam bagi balik sayukjo utawa
patut lahu kaduhi akil apa al farahu bunga li annallaha ta'ala krana temen setuhune Allah Ta'ala iku yuhakkimuhu bakal menghakimi sapa Allah ing akil iku yuhakkimuhu bakal menghakimi sapa Allah ing akil yaumul kiamati besok ing dalam dina kiamat fi a'malil ladzi ing dalam pira-pira amali wong fi a'malil ladzi ing dalam pira-pira amali wong irtabahu kang ngrasani utawa gosipi sapa alladzi ing akil irtabahu kang ngrasani sapa alladzi ing akil fayakhudhu tumuli ngalap utawa njupuk sapa akil fayakhudhu tumuli njupuk sapa akil min saking amal ma ing perkara utawa ing amal syaa kang sakarep akil wala yambaghi li akilin ayatakaddara minal ghibah fihi bal yambaghi lahu al-farah. Jadi bagi orang yang berakal jangan sampai merasa sumpek, jangan pernah merasa resah kalau seandainya dia diribah. Jadi bagi orang yang diribah jangan sampai resah, jangan sampai sumpek, apalagi sampai ingin membalas, jangan, ya rugi. Nah itu jadi bal yambaghi lau al-farahu. Sebaliknya kalau misalkan orang yang berakal itu diribah apalagi difitnah, bal yambaghi lau al-farahu, sebaliknya orang yang diribah itu harusnya bahagia. Kenapa? Li'annallaha ta'ala yuhakkimuhu yaumal qiyamati fi a'malil ladzi, karena besok di akhirat Allah akan menghakimi. Nah, jadi akan menghakimi fi a'malil ladzi, jadi akan menghakimi amal-amal orang yang menghibah dia. Fayakhudhu minha ma syaa, maka dia akan mengambil amal-amal tersebut sesukanya. Artinya apa? Bagi orang yang diribah jangan resah, jangan khawatir, jangan bingung. Sebaliknya harus bahagia, al-farah. Kenapa? Karena besok di akhirat Allah itu akan menghakimi. Nah itu. Jadi besok itu Allah akan menghakimi gosip-gosip itu, ghibah-ghibah itu akan dihakimi oleh Allah. Maka orang yang digosipin itu akan mengambil amal-amal baik dari orang yang menggosip. Maka kalau seandainya di dunia belum selesai, maka besok di akhirat semua kebaikan orang yang menghibah itu akan diambil oleh orang yang diribah. Kalau seandainya orang yang ghibah itu punya amal soleh. Kalau nggak punya amal soleh, maka dosa orang yang diribah ini akan diberikan kepada orang yang menghibah. Berat, makanya berat. Maka ghibah ini termasuk salah satu dosa besar dalam agama Islam. Jadi dalam pandangan agama, ghibah itu adalah salah satu dosa besar. Maka dosa ghibah harus ditebus. Nah ini harus ditebus supaya tidak menjadi tanggungan besok di akhirat. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi juznya 3 halamannya 158, ini memberikan satu pengertian bagaimana supaya besok di akhirat ini bisa lepas, memberikan satu cara. I'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah, annal wajiba alal muhtabi ayyang duma wa yatuba wa yata'assafa ala ma fa'alahu
liyukhrija bihi min haqqillahi subhanahu. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang melakukan ghibah wajib menyesal. Annal wajibah, jadi annal wajibah alal muhtabi. Jadi orang yang melakukan ghibah, yang pertama ayang duma, wajib menyesal. Wayatuba, yang kedua wajib bertobat. Wayata'assafa ala ma fa'alahu, di samping bertobat itu bersedih atas perilaku-perilaku ghibah tersebut. Liyukhrija bihi min haqqillahi ta'ala, supaya orang yang ghibah tadi bisa keluar dari hak Allah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, begitu sudah pernah ghibah, maka yang wajib dilakukan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halamannya 158, bagi orang yang terlanjur sudah pernah menghibah, maka pertama yang dilakukan, kewajiban pertama yang dilakukan adalah ayang duma, menyesal dengan perbuatan ghibah tadi. Wayatuba, yang kedua bertobat kepada Allah atas perbuatan yang pernah dilakukan ghibah tadi. Wayata'assafa, yang ketiga adalah bersedih dengan perbuatan ghibah yang sudah dia lakukan. Tujuannya apa tobat ini, menyesal ini? Liyakhruja bihi min haqqillahi ta'ala, supaya dia bisa keluar dari hak Allah. Ini baru hak Allah. Maka dia menyesal, dia misalkan bersedih dan terus bertobat kepada Allah, supaya hak Allah ini sudah lepas. Ini belum hak Adam, ini baru hak Allah. Lalu langkahnya tadi, summa yastahillu al-muhtabu liyuhillahu, summa yastahillu al-muhtabu liyuhillahu fayakhruju min madlamatihi. Nah ini, maka setelah keluar dari hak Allah dengan tobat menyesal tadi, maka langkah yang kedua, ini orang yang menghibah tadi supaya minta halal. Jadi minta kehalalan orang yang pernah diribahi. Jadi minta maaf, minta kehalalannya. Fayakhruju min madlamatihi, supaya tujuannya dia keluar dari kezaliman berupa ghibah yang pernah dia lakukan. Maka dia harus meminta maaf, harus yang namanya minta halalnya. Jadi tadi langkah pertama tobat kepada Allah, menyesal dan juga bersedih dengan ghibah tadi supaya tadi keluar dari hak Allah. Yang kedua, itu orang yang menghibah tadi harus meminta kehalalannya dari orang yang pernah dighibah. Fayakhruju min madlamatihi, supaya dia bisa keluar dari kezaliman berupa ghibah yang sudah pernah dia lakukan. Nah ini langkah yang diberikan oleh Imam Ghazali. Kenapa? Kalau seandainya misalkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dosa ghibah ini akan dibawa ke akhirat, bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menggosip sebelum dapat halalnya orang yang pernah digosipi. Maka langkah yang diberikan oleh Imam Ghazali yang pertama, tobat kepada Allah dulu. Jadi tobat kepada Allah, menyesal atas semua perilaku ghibah yang pernah dia lakukan. Kalau sudah misalkan bertobat kepada Allah, yang kedua langkahnya dia harus meminta kehalalan dari orang yang pernah dia ghibahi. Nah ini. Terus cara yang selanjutnya itu adalah
memintakan ampun atau membacakan istighfar untuk orang yang kita ghibah. Jadi misalkan kita pernah ghibah namanya yang kita ghibah namanya Zaid, maka kita harus memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa Zaid. Jadi misalkan, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa Zaid ya Allah, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa Zaid ya Allah. Itu adalah salah satu cara untuk kita keluar dari kezaliman kita. Kalau seandainya yang kita ghibah misalkan nama Zaid itu sudah tidak ada, kita tidak bisa menemukan yang namanya Zaid, entah itu meninggal atau di mana kita pernah menghibahnya, kita tidak bisa menemukan Zaid, maka membacakan istighfar untuk Zaid. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, kafaratu man igtabtahu antastaghfirulahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kifarat atau penebusan dosa terhadap orang yang pernah engkau ghibahkan adalah engkau memintakan ampunan atau istighfar kepada Allah untuknya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya dan juga dalam Musnad Haris bin Abi Usama. Jadi kalau seandainya tadi cara dari Imam Ghazali adalah minta kehalalan kepada orang yang pernah kita ghibah. Kalau seandainya ke orangnya tidak ada, kita tidak bisa menemukan, atau orangnya sudah meninggal dunia, maka kita sering membaca istighfar untuk orang yang pernah kita ghibahi. Maka sebagai contoh, ya Allah ampuni segala dosa-dosa Zaid. Kalau misalkan seandainya Zaid yang kita ghibahi, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa Zaid ya Allah. Dan itu cara kalau seandainya Zaid sudah meninggal atau tidak ketemu. Nah, ini lah hadis yang diriwayatkan oleh banyak muhaddis atau banyak periwayat, yaitu hadis yang muttafaqun alaih. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat li akhihi indahu madlamatun fi ardin aw malin falyastahillalaha minhu min qabli ayyatiya yaumun laisa hunaka dinarun wala dirhamun innama yu'khadhu min hasanatihi fa illam yakun hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fazidat ala sayyiatihi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menyisakan kezaliman, harga diri atau harta pada saudaranya, hendaklah ia meminta maaf kepada saudaranya sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, artinya kiamat. Kelak pahala pelaku ghibah, kata Rasulullah, akan diambil untuk korban ghibahnya. Jika pelaku tidak lagi memiliki pahala, maka dosa korban akan diambil dan dipindahkan ke dalam catatan dosa pelaku. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Artinya apa? Bahwa dosa ghibah itu akan dibawa ke akhirat. Maka sebelum meninggal dunia, falyastahillalaha, kata Kanjeng Nabi, harus meminta maaf dan betul-betul dimaafkan. Karena kalau seandainya tidak dimaafkan, innama yu'khadhu min hasanatihi, maka seluruh kebaikan-kebaikan orang yang pernah ghibah itu akan diambil oleh orang yang pernah digibah. Kalau seandainya tidak punya amal soleh yang ghibah ini, maka dosa-dosa orang yang dighibahi ini akan dibebankan kepada orang yang pernah ghibah. Nah ini, jadi makanya dalam keterangan lain Imam Ghazali juga mengucapkan, fa idzan la budda minal istihlali in qadara alaihi fa in kana ghaiban aw mayyitan
fayambaghi ayyuksiru lahu al-istighfaru wad du'a'u wa yuksiru minal hasanati. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya orang yang ghibah tadi ini tidak mendapatkan halal, kalau seandainya misalkan masih hidup, kita bagaimana caranya supaya mendapatkan halal atau ridho atas dosa ghibah? Maka kalau seandainya orang itu sudah meninggal dunia, ghaiban au mayitan, meninggal dunia atau tidak diketahui di mana dia berada, fayambaghi ayyuksiru lahu al-istighfar wa du'a wa yuksiru minal hasanah. Maka cara yang harus ditempuh, misalkan posisi yang kita ghibah kita tidak tahu, entah di mana dia atau sudah meninggal, kita tidak pernah tahu. Orang yang kita ghibah tadi itu masih hidup atau tinggal di mana kita tidak tahu. Karena seandainya minta halal kita tidak bisa, karena misalkan kita tidak tahu alamatnya di mana, apakah sudah meninggal apa belum. Fayambaghi ayyuksiru lahu al-istighfar wa du'a. Maka caranya harus memperbanyak bacaan istighfar dan juga mendoakan orang yang pernah kita ghibah. Nah ini artinya apa? Bahwa sangat repot bagaimana cara menebus dosa ghibah. Maka dosa ghibah itu akan dibawa ke akhirat. Ini cuman orang menganggapnya sangat enteng. Yaitu tadi, makanya kalau misalkan ada orang lagi gosip ngomongin orang lain, kalau seandainya diomongin, jangan ngomongin orang lain, Bu, jangan gosip. Yaitu tadi alasannya, yang kita bicarakan ini fakta. Ya fakta itu gosip yang sesuai diterangkan tadi. Kalau bukan fakta, itu namanya bukan gosip lagi tapi fitnah. Lah inilah yang namanya kedahsyatan dosa ghibah. Begitu repotnya cara menebus ghibah. Maka andai kata misalkan kita saat di dunia belum selesai tentang masalah dosa ghibah, kita belum bisa mendapatkan halal orang yang kita ghibah, maka otomatis dosa ghibah itu akan dihukumi nanti di akhirat oleh Allah. Dan orang yang kita ghibah itu akan mengambil seluruh kebaikan-kebaikan orang yang pernah ghibah. Yaitu kalau seandainya tidak punya amal soleh, maka kejelekan atau dosa-dosa orang yang pernah kita ghibahi diberikan kepada orang yang pernah ghibah. Nah ini bagaimana dahsyatnya ghibah. Akan tetapi di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang yang menganggap enteng bagaimana dosa ghibah, dianggap enteng, seolah-olah itu adalah bukan dosa besar. Padahal ghibah adalah dosa besar dan juga dosa yang beratnya ini lebih berat daripada dosa berzina. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga lisan kita. Jangan pernah kita membicarakan kejelekan orang lain. Jangan pernah. Karena kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, maka kita bisa dipastikan akan terjatuh kepada dua perkara. Kalau yang kita bicarakan kejelekan itu memang ada pada diri seseorang yang kita bicarakan, maka itu ghibah. Sesuai fakta berarti kalau misalkan kejelekan itu tidak ada pada diri seseorang yang kita ghibah, maka otomatis kita sudah membuat fitnah, yang fitnah itu lebih berat daripada ghibah. Jadi makanya kita harus berhati-hati, jaga mulut kita, jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain. Kalau kita yang dibicarakan kejelekannya oleh orang lain, kita nggak usah khawatir, nggak usah resah. Tapi yang paling penting kita jangan pernah membicarakan orang lain. Kalau seandainya kita misalkan difitnah orang lain tidak masalah, tapi kita yang paling penting jangan pernah menfitnah orang lain. Maka menjaga lisan, menjaga mulut ini akan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah yang ada hadir maupun para jamaah yang tidak hadir, mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang solih,
orang-orang yang menjaga lisan kita. Mudah-mudahan kita selamat dari yang namanya ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah besok bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan juga diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.